Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harun Samsul dari Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan melaksanakan pengambilan data awal atau anamnesa dari Anda atau klien saya. Jadi yang pertama-tama mungkin sebelum kita lanjut ke proses anamnesa, saya izin untuk melakukan perekaman video maupun audio. Nah, oke, adapun pelaksanaan dari anamnesa ini sekitaran 10 atau 15 menit sampai 15 menit. Apakah saudari bersedia? Siap. Oke, langsung saja. Untuk yang pertama itu terkait dengan identitas diri. Mungkin bagian namanya. Atas nama siapa? Muqtadir Ardia. Nadira Ardia. Kemudian jenis kelamin perempuan. Tempat tanggal lahir Minanga 17 Maret 2002. 2002. Anak keberapa dari berapa bersaudara? Anak kedua dari 5 bersaudara. Kedua dari 5 bersaudara. Oke. Alamat rumahnya? NHP Blok H2 nomor 12. Bisa bilang? NHP IHP Blok H2 nomor 12. Blok nomor 12. Nomor teleponnya? Nomor HP? 085 085 256 256 336 336 439. 439. Agama Islam. Islam. Suku bangsa Indonesia. Oke, lanjut terkait dengan pendidikan terakhir. Mungkin bisa dijelaskan pendidikan terakhir mulai dari jenjang pendidikan mulai dari TK sampai perguruan tinggi. TK Aisyah Bustanul Alfa Minanga. Minanga. Tahun lulusnya kalau boleh tahu? Tahun sekitaran tahun 2007. 2007. Kemudian lokasi SD-nya di mana? Minanga, Desa Pebaloran, Kecamatan Curiok. Oke, tahun lulusnya? Tahun lulus TK. Iya, Tahun SD. SD tahun 2014. 2014. Kemudian SMP lokasinya di Desa Buntu Barana. Semarang. Tahun lulus? Tahun 2017. Kemudian lanjut SMA, lokasinya? Desa Buntu Barana. Oke, tahun lulus? Tahun 2020. 2020. Perguruan tinggi lokasinya di Banteng. Bantai. Tahun lulus? 2020. Tahun lulus perguruan tinggi. Iya. Belum lulus. Lanjut ke prestasi. Mungkin dari saudari ada jenis prestasi yang pernah didapat selama dalam proses pendidikan? Pas SMA pernah juara 3 Juara 3. pelajaran kimia dalam ajang kompetensi sains madrasah Sains madrasah. Itu di tingkat kabupaten. kabupaten. Kalau boleh tahu tahun berapa itu? Tahun 2019. 2019. Ya Pak, apa masih ada jenis prestasi lain yang punya saudari? Itu sih. Lanjut, pekerjaan saudari kalau boleh tahu apa? Mahasiswa. Mahasiswa. Status perkawinan? Belum kawin. Jumlah anak belum. Nah, jumlah saudara kalau boleh tahu? 5 bersaudara. 5. Jenis kelamin dari saudara pertamanya? Laki-laki. Oke. Kalau boleh tahu usianya sekarang usia berapa? Usia 24. 24. Kemudian yang nomor 2? Jenis kelamin laki-laki berusia 19 tahun. Kemudian yang ketiga? Anak kedua saya sendiri, kemudian yang Oh, ketiga iya. tadi. Kemudian yang keempat? Anak
keempat perempuan berusia 15 tahun. Yang terakhir Jenis kelamin perempuan berusia 9 tahun. 9 tahun. Oke, lanjut. Selanjutnya terkait dengan keterangan atau identitas orang tua. Kau udah tahu nama ayahnya siapa? Asma. Asma. Nama ibu? Rusna. Rusna. Usia ayah? 53 lah. 53 tahun. Usia ibu? 52. 52 tahun. Pendidikan terakhir ayah? S1. Pendidikan terakhir ibu? S1 juga. Alamat tempat tinggal ayah dan ibu? Minang. Pekerjaan ayah? Petani. Oke, petani. Pekerjaan ibu? Petani juga. Petani. Oke, jadi untuk masalah terkait dengan identitas sudah selesai. Jadi kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu permasalahan yang dihadapi. Yang pertama terkait dengan gejala fisik. Nah, mungkin saudari bisa jelaskan bagaimana kondisi fisik Anda selama kurang lebih dalam 1 bulan terakhir ini? Ya, terkait dari masalah fisik, akhir-akhir ini saya sering merasakan rambut rontok. Ya, rambut rontok. Rambut rontok yang kayaknya bisa dibilang lebih banyak rontok daripada biasanya. Kemudian kayak mengalami penurunan berat badan. Mungkin itu yang paling menonjol. Apa masih ada selain itu yang menurut Anda kondisi fisik Anda yang berubah kurang lebih 1 bulan ini? Itu sih paling. Oke, selanjutnya apakah ada keluhan yang Anda rasakan pada fisik Anda pada akhir-akhir ini? Banyak. Oke, mungkin bisa dijelaskan secara rinci. Sering merasa lelah. Oke, merasa lelah. Cepat merasa lelah, kemudian sering merasakan sakit kepala. Kepala. Masalah pencernaan juga. Pencernaan. Sering terganggu. Kemudian masalah konsentrasi juga, konsentrasi belajar menurun. Kemudian sering juga menghindari keramaian. Oke, balik. Apa lagi? Kayak sering melamun, pikiran kosong. Menghayal. Menghayal. Oke Pak, aku masih ada selain itu. Sudah. Oke, lanjut. Apa kira-kira yang menyebabkan munculnya keluhan-keluhan yang Anda sebutkan tadi? Ya mungkin setelah saya mencoba untuk menganalisa apa yang terjadi dengan diri saya, mungkin karena salah satunya karena terlalu banyak pikiran. Jadi mungkin saya sulit untuk mengatur pikiran saya. Kemudian juga karena banyaknya tugas dari sekolah, kemudian tuntutan juga dari luar. Ya mungkin itu salah satu penyebabnya. Oke, jadi yang saya tangkap dari penjelasan saudara tadi mengenai apa yang menyebabkan munculnya keluhan-keluhan tersebut itu terutama terkait dengan banyaknya pikiran yang mungkin tidak bisa Anda tangani semuanya. Kemudian juga terkait dengan akademik dan juga ada dari hal-hal dari luar akademik dan dari luar pikiran Anda. Ya, betul. Oke, selanjutnya untuk masalah gejala fisik telah selesai, lanjut ke gejala psikologis. Nah, mungkin Anda bisa jelaskan seperti apa kondisi psikologis Anda pada saat ini? Secara singkatnya mungkin bisa jelaskan apakah Anda rasa normal, baik-baik saja atau ada masalah pada psikologis Anda saat ini? Sepertinya sedang tidak baik-baik saja karena pada beberapa hari terakhir saya sering merasakan kecemasan yang berlebihan, terutama pada saat malam hari.
kemudian sering juga merasa overthinking, insecure. Lebih banyak, ada banyak permasalahan psikologis yang Anda rasakan akhir-akhir ini. Ya. Selanjutnya, kira-kira dari beberapa keluhan yang Anda tidak sebutkan tadi, apa yang menyebabkan keluhan-keluhan itu muncul? Ya mungkin kembali lagi seperti yang tadi yang Penyebab sebutkan gangguan bahwa- fisik. iya. Banyak Karena pikiran. banyaknya pikiran dan tuntutan-tuntutan, jadi semuanya berkesinambungan. Oke. Selanjutnya, kapan Anda biasanya merasakan keluhan-keluhan tersebut? Sebenarnya paling sering pada saat malam hari, tengah malam. Selain malam hari masih ada? Biasa juga pas tengah hari ketika ada waktu luang. Biasanya orang menggunakan waktu luang untuk istirahat, tapi yang saya rasakan malah timbul kecemasan, overthinking. Oke, jadi pada saat Anda tidak melakukan aktivitas itu biasanya Anda isi dengan bergelut dengan pikiran-pikiran Ya, yang ada di betul. kepala Anda. Oke. Lanjut. Dari beberapa keluhan yang Anda sebutkan tadi, kira-kira bagaimana cara Anda mengatasi keluhan-keluhan yang muncul? Ya, untuk sampai saat ini kayaknya yang menjadi solusi dari permasalahan itu dengan tidur. Karena saya rasa dengan saya tidur, saya bisa melupakan sejenak segala permasalahan yang ada dalam diri saya. Oke, tidur. Apakah selain tidur masih ada lagi hal lain? Apa? Dengan memutar musik mungkin bisa juga. Oke. Cari hiburan. Masih ada? Bersosialisasi dengan orang yang dipercaya. Bersosialisasi dengan orang yang percaya. Mungkin contohnya kayak bercerita atau bagaimana? Ya betul. Kayak curhat dengan Ya. teman. Lanjut terkait dengan bagaimana interaksi sosial Anda. Nah, seberapa sering Anda melakukan interaksi sosial pada akhir-akhir ini? Sekitar 1 bulan terakhir. Bisa dibilang sangat sering. Sangat. Dari jangka atau rentang sering, tidak pernah, jarang, sering. Nah, di mana Anda biasanya melakukan interaksi sosial tersebut? Di kampus, kegiatan-kegiatan organisasi, di rumah juga karena berhubung di rumah ada banyak orang di sana jadi. Nah, selain yang 3 Anda sebutkan tadi, apakah masih ada tempat lain di mana Anda biasa melakukan interaksi sosial? Ya tidak ada. Lanjut, apa yang Anda rasakan pada saat proses interaksi sosial itu sedang berlangsung? Ya, sebenarnya yang saya rasakan bisa seketika melupakan permasalahan, tapi di sisi lain saya juga terkadang tiba-tiba tidak fokus. Kemudian setelah melakukan interaksi banyak kecemasan yang muncul, jadi Banyak sulit kecemasan yang muncul. diprediksikan apakah saya nyaman berinteraksi atau tidak. Oh, jadi yang saya tangkap ini Anda sulit untuk menyimpulkan apakah dari proses interaksi itu apakah Anda merasa nyaman atau tidak. Iya betul. Jadi kira-kira apa yang mendasari atau apa yang menyebabkan Anda kira-kira merasa nyaman atau tidak? Merasa nyaman karena seketika dilupa itu permasalahan. Tapi tidak nyamannya karena biasa kepikiran apa yang disampaikan, apakah apa yang tadi saya sampaikan atau apa yang diobrolkan itu tidak menyinggung perasaan orang lain. Jadi kembali lagi ke masalah psikologis tadi terkait dengan overthinking. Ya betul. Oke, lanjut. Nah, apakah ada efek yang Anda rasakan apabila Anda tidak melakukan interaksi sosial dalam jangka waktu tertentu? Efek seperti apa kalau? Mungkin Anda merasakan atau mungkin kesepian atau terlalu banyak berpikir ketika Anda tidak berinteraksi dengan orang-orang. Oh ya. Atau mungkin Anda stres atau apa, cemas. Mungkin salah satunya terlalu banyak pikiran. Jadi ketika saya tidak berinteraksi,
sepertinya apa di sangat sangat overthinking, terlalu banyak hal-hal yang dicemaskan. Jadi kalau misalkan Anda tidak berinteraksi itu, Anda akan lebih banyak para proses berpikir, Ya betul. menghayal, Ya. seperti yang Anda jelaskan tadi. Oke, nah selanjutnya seberapa penting interaksi sosial yang Anda lakukan ini menurut Anda? Seberapa penting interaksi sosial tersebut? Sebenarnya sangat-sangat penting karena di satu sisi dapat meminimalisir apa yang tadi saya sebutkan, yang overthinking itu, rasa cemas. Biasa juga dengan berinteraksi dapat membuat sedikit lebih tenang. Oke. Pekerjaan, jadi tadi sudah menjelaskan bahwa apakah Anda sebelumnya ini pernah bekerja atau Tidak. tidak? Kemudian lewat pendidikan tadi sudah. Kalau boleh tahu Anda sekarang ini semester berapa? Semester 7. Semester 7. Nah kan Anda sekarang ini semester 7, bisa dibilang semester akhir lah. Nah, apakah ada target tertentu yang Anda ingin capai di semester 7 ini? Atau apakah ada target pendidikan Anda saat ini? Ya, saya berharap mudah-mudahan di semester 7 ini saya bisa menyelesaikan proposal minimal. Proposal ya. Selain itu masih ada? Kemudian IPK juga semoga bisa lebih Oke. tinggi dari semester sebelumnya. Oke, lanjut. Terkait dengan keadaan seks Anda, apakah ada kelainan yang Anda rasakan pada kondisi seks Anda? Apakah normal atau Normal. normal? Oke, lanjut ke riwayat perkembangan. Oke, nah, apakah Anda pernah bertanya kepada orang tua Anda mengenai kondisi Anda pada saat masih dalam kandungan sampai pada saat melahirkan? Tidak pernah. Atau mungkin orang tua Anda pernah menceritakan? Tidak pernah. Tidak pernah. Nah, kalau boleh tahu di mana Anda dulu dilahirkan? Berhubung pada saat itu rumah sakit belum terlalu diandalkan, yang apa namanya, kayak yang orang-orang pintar, Bisa bilang dukun beranak ya, lah. dukun beranak. Ya. Tempatnya sendiri di mana? Pada saat itu di rumah. Di rumah. Benang. Nah, apakah ada gejala atau keluhan yang ibu Anda rasakan pada saat mengandung Anda? Pada saat proses mengandung? Ya, menurut cerita yang saya dengar, alhamdulillah tidak ada sampai pada proses melahirkan. Nah, selanjutnya terkait dengan penyakit yang pernah Anda derita. Nah, apakah ada riwayat penyakit tertentu yang pernah Anda derita sebelumnya? Asam lambung. Sebelumnya. Selain asam lambung masih ada? Ya, tidak ada. Nah, sejak kapan penyakit tersebut Anda derita? Mulai dari SD. Nah, apakah penyakit yang Anda derita tersebut masih ada sampai sekarang atau sudah sembuh? Masih ada. Masih ada. Oke, selanjutnya terkait dengan perkembangan fisik. Bagaimana perkembangan fisik Anda sejak dari bayi sampai sekarang? Apakah itu bisa dibilang normal atau bagaimana? Normal. Normal. Apakah ada perkembangan fisik yang terhambat sejak Anda lahir sampai sekarang? Tidak ada. Tidak ada. Selanjutnya terkait dengan perkembangan mental, bagaimana kondisi mental yang Anda rasakan mulai dari bayi sampai saat ini? Cukup yang Anda ingat saja.
kayaknya pas masih di sekolah kayaknya sering merasa tersisihkan, sering merasa terbuli. Kalau kita pada masa apa ini? SD, SMP? SD dan SMP. Selanjutnya, apakah ada kelainan mental yang Anda rasakan? Atau menurut Anda, saya normal atau bagaimana? Normal. Normal. Selanjutnya, perkembangan emosi. Bagaimana kondisi emosional yang Anda rasakan? Terkait masalah kondisi emosional kayaknya sulit untuk dijelaskan karena kadang stabil, kadang emosional. Jadi kondisinya itu tidak Naik turun. Apakah ada permasalahan emosional yang Anda rasakan saat ini? Contoh lah, kayak misalkan Anda bisa tiba-tiba marah, atau Anda tidak bisa mengendalikan marah Anda, atau Anda bisa tiba-tiba menangis. Ya betul. Terkadang pada saat saya merasa saya sendiri, tiba-tiba saya menangis tanpa sebab. Saya juga biasa merasakan kayak benci terhadap sesuatu tapi tidak tahu kenapa. Tepatnya pada malam hari. Jadi intinya Anda susah untuk mengontrol emosi. Ya, jadi bisa tiba-tiba marah, kemudian bisa tiba-tiba menangis. Tapi semuanya dipendam pada saat sendiri, tidak dilimpahkan ke orang lain. Nah, kira-kira dari permasalahan emosional yang Anda rasakan tadi, apa kira-kira yang menyebabkan permasalahan emosional tersebut muncul? Mungkin karena kembali lagi pikiran. Selanjutnya, perkembangan sosial. Bagaimana perkembangan sosial yang Anda rasakan sampai saat ini? Jika dibandingkan yang dulu Anda mungkin lebih tertutup atau lebih menarik diri dari lingkungan, tapi sekarang bagaimana perbandingannya dengan sekarang? Ya, berhubung juga sekarang diberikan tanggung jawab yang cukup besar, jadi saya rasa perkembangan sosial cukup meningkat daripada biasanya. Karena dulu saya sangat anti sosial dan kayak menarik diri dari keramaian, tapi sekarang karena dipaksa juga dan mau tidak mau harus berinteraksi dengan orang lain, makanya sudah cukup membaik dari biasanya. Lanjut. Nah, apakah Anda bisa menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan sekitar Anda, terutama bila Anda berada pada lokasi atau lingkungan yang baru? Alhamdulillah bisa. Oke, lanjut. Terakhir, bagaimana cara Anda dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan baru? Ya, mungkin dimulai dari komunikasi atau memperkenalkan diri, apalagi kalau orang baru. Kemudian tanya-tanya apa kesukaannya sebagai awal untuk pendekatan. Oke. Jadi intinya bagaimana Anda membangun komunikasi dengan orang-orang yang menurut Anda baru di lingkungan Anda tersebut. Oke, jadi selanjutnya saya ingin sedikit bertanya kepada saudari terkait dengan gejala fisik yang Anda lihat pada teman Anda. Dan menurut Anda, mungkin bisa Anda jelaskan kondisi fisik yang Anda lihat pada teman Anda? Baik, saya akan jelaskan sedikit. Kalau menurut saya itu kondisi fisik yang saya lihat kayak penurunan berat badannya. Oke. Itu saja yang nampak. Selanjutnya terkait dengan psikologis, apakah dari psikologis yang Anda lihat dari teman Anda, apakah ada yang menurut Anda berbeda dari sebelum-sebelumnya, dari akhir-akhir ini? Psikologis bagaimana? Contohnya kayak apakah dia merasa sering stres terkait dengan pikirannya atau Sering. emosionalnya? Mungkin bisa jelaskan bagaimana contoh psikologisnya? Iya. Kayak biasa banyak diam kayak begitu. Oke, banyak diam. Mungkin kayak lebih memendam dirinya sendiri. Susah untuk
pernah cerita ke orang lain. Terkait dengan interaksi sosial, bagaimana yang Anda lihat dari interaksi sosial teman Anda akhir-akhir ini? Karena untuk akhir ini kan dia diangkat sebagai ketua di suatu organisasi, jadi interaksi sosialnya tuh cukup baik atau meningkat dari sebelum-sebelumnya. Oke, jadi untuk terkait dengan anamnesa data awal ini sudah cukup. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak kepada kedua saudari atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.